Sebagai tim debutan tentunya banyak yang menganggap jika Indonesia cuma menjadi tim pelengkap di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi lawan yang mereka hadapi adalah tim-tim kuat Asia yang diantaranya adalah langganan Piala Dunia. Tapi siapa sangka, meski jadi tim debutan, nyatanya Indonesia mampu memberikan kejutan. Walau gagal lolos langsung ke Piala Dunia, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos dengan cara lain. Cara ini maksud adalah dengan bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, yang mana babak itu akan dimulai pada Oktober tahun ini. Tentu bakal menjadi kesempatan Indonesia untuk membuat kejutan lagi. Soal kejutan sendiri, hal ini akhirnya mendapatkan reaksi dari beberapa legenda sepak bola dunia. Legenda-legenda tersebut tentunya juga memperhatikan soal kiprah dari timnas selama ini. Lantas legenda-legenda mana saja yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, seperti yang kita tahu, timnas Indonesia sudah memainkan 9 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari 9 laga itu mereka mampu meraih 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan 3 kali seri. Hasil yang ternyata sudah cukup untuk membuat Indonesia lolos ke fase selanjutnya, yakni round keempat. Nantinya, mereka akan melawan tim peringkat 3 dan 4 dari grup lain, yang mayoritas adalah tim yang berasal dari Timur Tengah. Tentu sebuah pertemuan yang pastinya sangat menarik karena tim Timur Tengah biasanya memiliki cara licik demi bisa meraih kemenangan. Kembali ke soal hasil yang didapatkan oleh Indonesia. 3 kemenangan yang mereka raih didapatkan saat melawan tim-tim kuat dan secara ranking FIFA lebih baik jika dibandingkan dengan timnas. Tim tersebut adalah Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara ketika kalah, Indonesia mengalami kekalahan dari 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang dan Australia. Jadi kekalahan itu bisa dimaklumi karena Jepang dan Australia memang terlalu kuat bagi timnas. Tapi meski kuat, Australia sempat dibuat kerepotan oleh Indonesia waktu bermain di GBK. Saat itu hasil akhirnya 0-0. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Indonesia, hal ini semakin membuktikan jika ranking FIFA hanyalah angka. Intinya tim yang rankingnya lebih tinggi belum tentu selalu meraih kemenangan saat melawan tim yang rankingnya lebih rendah. Bukti Arab Saudi yang ranking FIFA-nya di peringkat 58 dunia, nyatanya selalu gagal meraih kemenangan saat melawan Indonesia yang ranking FIFA-nya di atas 100 dunia. Hal itu juga berlaku untuk Bahrain yang tak pernah bisa mengalahkan Indonesia dalam 2 pertemuan terakhir. Bahkan tim asal Timur Tengah tersebut hampir selalu kalah dalam 2 pertemuan tersebut. Andai saja pada pertemuan pertama mereka tidak mendapatkan bantuan dari wasit. Keisuke Honda doakan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia selama ini akhirnya mendapatkan komentar dari salah satu legenda Jepang, yakni Keisuke Honda. Kebetulan, mantan pemain AC Milan tersebut tengah berada di Indonesia untuk keperluan bisnis. Berbicara mengenai timnas Indonesia, Keisuke Honda terkejut. Dirinya menilai banyak pemain muda bagus yang saat ini tengah membela timnas. Dirinya pun mendoakan agar Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan. Saya melihat hasil terbaru tim nasional Indonesia dan itu mengejutkan saya. Saya rasa banyak pemain muda yang berkembang dan bermain bagus. Saya dengar kalian lolos ke babak berikutnya. Itu artinya kalian punya peluang tampil di Piala Dunia. Saya harap kalian lolos ke Piala Dunia tahun depan, kata Honda pada media. Tak hanya mendoakan timnas lolos ke Piala Dunia, Honda juga memberikan prediksinya soal hasil pertandingan antara negaranya melawan Indonesia. Menurutnya, Jepang akan berhasil mengalahkan Indonesia di pertemuan nanti.
Jepang kalah dari Australia beberapa hari yang lalu. Aku tahu Jepang tidak puas dari hasil ini dan Jepang membutuhkan kemenangan dari timnas Indonesia. Saya tahu besok mereka menggunakan pemain top yang bermain di luar negeri. Aku harap Indonesia bermain baik walau akan sedikit sulit melawan pemain Jepang, terlebih di Jepang. Dengan pengalaman Jepang yang mumpuni, saya rasa Jepang akan menang, kata Honda melanjutkan. Puyol, gairah sepak bola di Indonesia sangatlah kuat. Tak hanya Honda, komentar juga diberikan oleh Charles Puyol. Dalam beberapa kesempatan, legenda Barcelona itu memang sering mengunjungi Indonesia. Dan dalam kunjungan tersebut, Puyol menilai, jika gairah dan passion sepak bola di Indonesia sangatlah besar. Itu terbukti dengan banyaknya fans Barcelona di Indonesia. Dengan gairah tersebut harusnya bisa membantu tim nasional untuk lebih berkembang lagi, karena mereka pastinya bakal mendapatkan dukungan dari banyak fans. Saya rasa passion untuk sepak bola di sini begitu unik. Saya sangat bangga bisa melihat adanya gairah yang besar untuk sepak bola di sini. Selain itu, saya juga senang melihat para fans Barcelona di sini. Bagi saya, Barcelona adalah klub terbaik di dunia, dan saya merasa bangga bisa melihat sambutan yang baik di sini. Tim Cahill, gara-gara Indonesia peta kekuatan sepak bola di Asia berubah. Terakhir ada tim Cahill, legenda Everton dan timnas Australia itu mengaku terkesan dengan performa timnas Indonesia. Menurutnya langkah yang dilakukan oleh Indonesia saat ini sudah tepat dan tinggal memaksimalkannya lagi. Cahill juga mengaku jika peta kekuatan sepak bola dari Asia bisa berubah dengan hadirnya Indonesia. Untuk saat ini peta kekuatannya memang sudah berbeda. Buktinya ada tim baru yang berhasil lolos ke Piala Dunia. Mereka adalah Yordania dan Uzbekistan. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Setidaknya dalam 5 tahun ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda, kata Cahill pada media. Kini menarik dinantikan perjuangan lanjutan dari timnas Garuda. Setelah ini mereka akan melawan Jepang di pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Usai melawan Jepang, timnas Indonesia bisa lebih sedikit bersantai karena babak keempat masih akan dimulai pada bulan Oktober mendatang. Tapi meski santai, mereka tetap harus serius dan mempersiapkan semuanya. Untungnya saat ini PSSI sudah memiliki rencana untuk menjalani pertandingan persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon pada September mendatang, di mana pertandingannya kabar akan dimainkan di markas lawan, entah itu Kuwait maupun Lebanon. Hal ini dilakukan agar timnas terbiasa bermain di Timur Tengah, karena babak keempat nanti Indonesia juga akan bermain di sana. Jadi itulah beragam reaksi dari para legenda sepak bola dunia setelah melihat kiprah dari timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.